Shalom Shalom. Selamat hari Senin 7 Juni 2021. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintoro dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling terutama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season summer dengan tema develop, Grace Word hari ini saya berikan judul Mazmur 95, 96, 97. Sebab demikianlah komitmen membaca kitab suci hingga habis. Dan karena relatif pendek, maka hari ini saya ropel 3 fatsal sekaligus sama Tuhan. Saya berdoa supaya melalui pembacaan ini, kau beroleh sesuatu yang baru, yang hidup. Sebab Roh Kudus sendiri yang mewahyukannya pada saat firman dibacakan, dan engkau membuka hati mendengarkan dengan baik. Mazmur 95, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Umat Tuhan, lihatlah sejenak. Fatsal 95 kitab Mazmur ini adalah ciri khas daripada kitab Mazmur. Ketika bermazmur umat Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan. Kita belajar untuk menyanyikan lagu yang baru. Dari situ ada pewahyuan, ada pengenalan yang makin dalam diberikan Tuhan kita. Pemazmur memulai dengan marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. K-nya kecil, marilah kita. Tapi ada yang berbeda umat Tuhan. Yang berbeda adalah apa? Pada waktu masuk ke ayat yang ke-8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, hanya besar. Ini sangat lazim sekali. Sebab tahukah saudara, pada waktu kita menyembah Tuhan, itu berlaku prinsip bahwa aku di dalam engkau katanya, dan engkau di dalam aku. Sesuatu yang intim sekali. Dalam satu fatsal, tata cara liturgi ibadah kita diberikan teladan oleh sang pemazmur. Bersorak-sorai. Kita bersorak-sorai. Kalau ada orang tidak setuju, tidak apa-apa. Tapi pernahkah engkau melihat perayaan kemenangan tanpa sorak-sorai? Jadi ada tindakan daripada profetik yang kita lakukan. Saya tentu saja setuju dengan orang yang tidak mengenal Tuhan dengan betul, tidak membaca firman, tapi maunya sorak-sorai terus, itu juga tidak betul buat Tuhan. Tapi memang pemazmur mengajak bersorak-sorai.
masuk sujud menyembah, berlutut, ekspresif sekali. Ya, dalam satu waktu Tuhan berbicara, ambil alih. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba. Ayat 7 saya percaya masih WL pimpin, tapi ayat 8 Roh Kudus ambil alih. Inilah dinamis daripada pujian penyembahan yang kita lihat diajarkan melalui kitab Mazmur umat Tuhan. Fatsal 96, Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hamba, tapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Saudaraku, engkau tentunya tahu ini menjadi lagu pujian bagi umat Kristen yang lumayan favorit ya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Artinya apa? Suatu hari cepat atau lambat, manusia akan dihakimi. Manusia akan mempertanggungjawabkan daripada kesalahannya. Fakta bahwa kita ditebus oleh darah Kristus, iya. Tapi umat Tuhan, engkau harus sungguh-sungguh dari awal tanamkan kesadaran bahwa Tuhan Allah itu Hakim. Oleh karenanya kesadaran ini akan membuat kita tidak hidup serampangan, tidak hidup seenaknya saja. Hidup kita harusnya menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Hidup kita harusnya takut dan gentar akan namanya. Sehingga umat Tuhan kau lihat dengan berhiaskan kekudusan, gemetar di hadapannya, baru bisa sujud menyembah Tuhan yang benar. Jadi saya rindu, jangan hanya karena kita disayang begitu rupa oleh Tuhan, kita kehilangan aspek hormatnya. Kita kehilangan takut dan gemetar kepadanya. Fatsal 97, Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu.
orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Umat Tuhan, sekali lagi dalam Fatsal 97, pemazmur mengajarkan bahwa Tuhan adalah Raja. Ketika Tuhan adalah Raja, kau boleh baca di googling, di YouTube, bagaimana tata cara menghormati Raja. Tidak boleh serampangan, tidak boleh ceroboh umat Tuhan. Dan inilah bagian yang ditentukan Tuhan bagi orang-orang benar, orang-orang yang hidup dan sadar bahwa Tuhan adalah Raja. Bagi orang-orang seperti ini, terang akan terbit bagi dia, dan sukacita bagi yang tulus hatinya. Saya berdoa sungguh lewat daripada pembacaan 95, 96, 97, kita senantiasa diingatkan bahwa Tuhan Allah adalah hakim atas segala yang hidup, adalah penguasa tunggal, adalah Raja. Perbaharuilah sikapmu dan hormatilah kekudusan nama-Nya. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.